Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang golongan senyawa alkanon. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana struktur umum dari alkanon ya. Nah, gugus fungsi dari alkanon adalah seperti ini. Ada C dan O yang lengkap 2. Di kanan kirinya ini adalah alkil atau rantai karbon. Nah, di sini rumus empiris umumnya adalah CnH2nO. Ya, sama seperti pada alkanal. Kita belajar tentang tata nama IUPAC dari alkanon ya. Saya beri contoh untuk soal yang nomor 1. Ya, kita perlu identifikasi. Di sini ada gugus dari alkanonnya ya, atau gugus keton atau gugus karbonil. Nah, kita tentukan rantai karbon yang paling panjang sebagai rantai utama yang mengandung gugus fungsinya. Ya, di sini kita beri tanda sebagai rantai karbon yang paling panjang sebagai rantai utama. Lalu kita beri nomor sedemikian rupa sehingga gugus fungsinya dapat nomor terkecil. Maka kita beri nomor dari yang paling kiri di sini ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, selanjutnya kita beri nama. Kita perlu menunjukkan letak dari gugus fungsinya yaitu di atom C nomor 2. Kita tuliskan di sini 2. Kemudian rantai utamanya terdiri dari 4 karbon. Berarti namanya adalah buta, diakhiri dengan non ya, butanon. Karena ini golongan senyawa alkanon, sehingga namanya adalah 2-butanon. Berikutnya akan saya beri contoh untuk nomor 3. Ya. Gugus fungsinya ada di sini. Kita cari rantai utama yang paling panjang. Ya, ingat rantai utama boleh belok-belok. Nah, kemudian kita beri nomor pada rantai utamanya ya. Kita beri nomor supaya gugus fungsinya dapat nomor terkecil. Maka kita hitungnya dari kanan bawah di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini ya. Ternyata di sini ada cabang metil. Ya, di atom C nomor 4. Maka penamaannya kita sebutkan dulu cabangnya, metilnya, yaitu 4 metil. Diikuti nomor dari gugus fungsinya, 3. Lalu diikuti rantai utamanya, atom C-nya ada 6, maka namanya adalah heksanon. Nah, seperti ini. Berikutnya akan saya tunjukkan untuk nomor 6. Ya, nomor 6, kita lihat gugus fungsinya ada di sini. Kita cari rantai karbon yang paling panjang. Boleh belok-belok rantai utamanya. Nah, lalu kita beri nomor. Supaya gugus fungsinya dapat nomor kecil, kita hitungnya dari kanan bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini ya. Lalu ada cabang etil di sini. Maka penamanya adalah 4 etil ya, cabangnya dulu, etilnya disebutkan. Lalu nomor gugus fungsinya, letak gugus fungsinya di nomor 3. Rantai utamanya C-nya ada 6, maka namanya adalah heksanon. Seperti ini ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya yaitu tata nama trivialnya. Ya, tata nama trivial ini kita sebutkan sebagai nama keton ya. Keton diakhiri dengan kata keton. Kita lihat gugus fungsinya ada di sini. Lalu rantai karbon alkil di kanan kirinya kita sebutkan ya. Di situ ada metil 2 buah, sehingga namanya adalah dimetil keton. Nah, untuk yang nomor 2, alkilnya di sini metil dan di sini etil. Ya, maka kita sebutkan urut abjad etil dulu, kita tulis ya. Etil, metil, lalu keton. Untuk yang nomor 3, ya, ini gugus fungsinya. Kita lihat alkil di kanan dan kirinya ternyata sama-sama etil, sehingga namanya adalah di-etil keton. Ya, demikian tata nama trivialnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang reaksi-reaksinya ya.
Yang pertama adalah reaksi reduksi. Ya, alkanon atau keton jika direduksi akan menghasilkan alkohol sekunder. Ya, perubahan gugus fungsinya ada di sini. Ya, dari gugus karbonil dia menjadi gugus hidroksil ya, perubahan gugus fungsinya saja. Kita lihat contoh yang nomor 2. Di sini ada 2,4 dimetil 3 pentanon ya. Pentanon berarti C-nya ada 5. Kita buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 3 ada gugus ketonnya. Nah, seperti ini. Nomor 2 dan nomor 4 ada metil. Nah, kita lengkapi jumlah hidrogennya ya. CH3. Oh, ini ada H. CH3. Seperti ini strukturnya. 2,4 dimetil 3 pentanon. Kemudian direduksi dengan Li AlH4. Nah, akan terjadi perubahan gugus fungsinya saja ya. Jadi ini CH3, CH, CH3. Nah, ini menjadi OH ya. Ini ya, ketambahan hidrogen untuk menggenapi jumlah tangannya karbon ada 4. Sisanya sama. Ya. Kita lihat di sini perubahannya dari ini menjadi ini ya, dari gugus karbonil menjadi hidroksil. Dari keton menjadi alkohol sekunder. Reaksi berikutnya yaitu dengan bereaksi Grignard. Ya, supaya kita lihat bagaimana mekanismenya. Ini suatu alkanon dengan bereaksi Grignard. Ini terjadi pemutusan salah satu ikatan rangkap pada alkanonnya ya. Ada tangan terbuka di O dan tangan terbuka di C. Lalu pada Grignardnya pemutusan pada alkil dan MgX-nya. Nah, MgX-nya ini masuk ke O. Menjadi ini. Kemudian rantai karbon pada Grignard masuk ke C. Ya, jadinya seperti ini. Nah, produk yang dihasilkan ini bisa dihidrolisis dalam suasana asam menghasilkan alkohol tersier. Ya, perubahannya hanya pada di sini. OMgX menjadi OH. Lalu ada hasil sampingnya MgX2. Coba kita lihat contohnya ya. Di sini ada 3 metil 2 butanon. Butanon C-nya ada 4. 2 butanon. Di nomor 3 ada metil ya, CH3. CH3 kita lengkapi jumlah hidrogennya. Nah, direaksikan dengan Grignardnya C2H5MgCl. Nah, ini salah satu rangkap pada ketonnya akan terputus, ada tangan terbuka di O dan di C. Dan pada Grignardnya putusnya antara rantai karbon dan MgCl-nya. MgCl-nya akan masuk ke O, C2H5-nya akan masuk ke C. Ya, sehingga produknya akan menjadi seperti ini. Ini CH3, C, ya ini akan menjadi O, MgCl. Lalu di sini masuk C2H5. Lalu berikutnya di sini ada CH, ini CH3, CH3. Nah, senyawa yang terbentuk ini bisa dihidrolisis dalam suasana asam ya. Terjadi perubahan pada OMgCl-nya. OMgCl-nya akan menjadi OH. Nah, di sini C2H5, ini CH, CH3, CH3 ya. Plus ada MgCl2. Nah, seperti ini. Perubahannya terjadi di OMgCl-nya menjadi OH. Seperti itu. Reaksi berikutnya adalah reaksi dengan asam sianida. Nah, ini yang terjadi adalah salah satu rangkap antara C dan O ini putus, ada tangan terbuka di O dan di C,
HCN-nya juga putus, H dan CN-nya hanya akan masuk di O, menjadi OH, CN-nya masuk di C, ya, menjadi seperti itu hasilnya. Coba kita lihat contohnya. Saya kerjakan yang nomor 2 ya. Di sini ada 2 butanon, CH3, CO, CH2, CH3 ya. Ini 2 butanon bereaksi dengan asam sianida. Nah, ini salah satu rangkapnya putus, ada tangan terbuka di O dan di C. HCN-nya juga putus, hanya masuk ke O, CN-nya masuk ke C, sehingga produknya menjadi di sini CH3, C, lalu ini mengikat CN. Nah, di sini menjadi OH, ini CH2, CH3 ya, seperti ini hasilnya. Oke, berikutnya ke pembuatan dari alkanon ya. Sebenarnya ini sudah pernah kita pelajari, alkanon dapat dibuat dari oksidasi alkohol sekunder ya. Terjadi perubahan dari gugus OH menjadi gugus karbonil di sini. Saya beri contoh untuk yang nomor 2, di sini ada 3 pentanol. CH3, CH2, CH, di sini ada OH, CH2, CH3. Nah, kemudian ini dioksidasi menjadi keton ya, CH3, CH2. Nah, C menjadi rangkap 2O seperti ini. Lalu di sini CH2, CH3. Ya, perubahannya pada gus OH menjadi C rangkap 2 dengan O. Seperti itu. Lalu pembuatan berikutnya dengan mereaksikan garam alkanoat ya. Ini yang terjadi. Nah, C dengan ONA-nya akan putus. Ya, yang satunya akan melepas R-nya. Nah, R aksennya ini akan menggantikan ONA. Sehingga hasilnya seperti ini. Dan ada Na2CO3. Mari coba kita kerjakan contoh nomor 2 ya. Ada natrium etanoat. Etanoat di sini C-nya ada 2 ya. Buat CH3, C-nya 1 lalu 2. O, seperti ini etanoat. Nah, tambahlah natrium menjadi natrium etanoat. Direaksikan dengan 2 metil propanoat. Propanoat berarti C-nya ada 3 ya. CH3, C, O, ya, ada natriumnya di sini. Natrium. Nah, di sini ada 2 metil propanoat. Nah, penomorannya pada propanoatnya ya dari gugus fungsinya ya. Gugusnya kan COO ini. Gugusnya COO ini. Maka nomor satunya di sini nomor 1, 2, 3. Nah, sehingga di nomor 2 di situ ada metilnya ya. 2 metil propanoat. Di sini kita tambahkan CH3. Ya, kita lengkapi H-nya di sini. Nah, seperti ini. 2 metil propanoat ya. Natrium 2 metil propanoat. Nah, reaksinya yang terjadi adalah, nah, pada senyawa garam yang pertama ini putus C dengan O-nya. Lalu yang kedua di sini putusnya pada R aksennya ini ya. Di sini berarti putusnya ini. Ini putus akan menggantikan ONA-nya. Maka hasilnya adalah menjadi CH3, C, O. Nah, diikuti dengan CH, lalu ini CH3, CH3 ya, plus ada di sini Na2CO3. Seperti ini. Nah, berikutnya adalah identifikasi alkanal dan alkanon. Nah, kita sudah tahu bahwa alkanal dan alkanon ini saling berisomer gugus fungsi. Ya, mereka mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO. Nah, sehingga jika jumlah C-nya sama, H-nya akan sama dan O-nya akan sama. Untuk mengidentifikasi kedua senyawa ini dapat direaksikan dengan Fehling ya, karena alkanal akan bereaksi dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata, sedangkan alkanon atau keton tidak bereaksi.
Baik, perhatikan contohnya ya. Di sini ada propanal CH3, CH2, COH direaksikan dengan Fehling. Fehling ini CuO ya, CuO. Nah, dia akan mengalami reaksi oksidasi ya. CH3, CH2 menjadi COOH ya, menjadi asam alkanoat di sini. Lalu di sini ada endapan merah batanya yaitu Cu2O ya, ini endapan merah bata. Nah, kita setarakan di sini. Seperti itu. Sedangkan untuk keton di sini ada dua propanon ya. CH3, CO, CH3 direaksikan dengan CuO, dia tidak bereaksi. Ya, berarti tidak akan terbentuk endapan merah bata. Ya. Kemudian identifikasi berikutnya kita bisa menggunakan reaksi Tollens. Ya, di mana alkanal atau aldehid bereaksi dengan Tollens menghasilkan cermin perak, sedangkan alkanon atau keton tidak bereaksi. Nah, berarti kan ini contohnya ada 2 metil propanal. CH3, CH ya, ada metilnya di sini. CH3 lalu COH seperti ini ya. 2 metil propanal direaksikan dengan Tollens Ag2O. Nah, dia akan mengalami reaksi oksidasi di sini ya. CH3, CH, CH3, C, dia akan menjadi asam alkanoat, COOH. Plus ada cermin peraknya di sini. Cermin perak. Nah, seperti ini ya. Perubahan gugus fungsinya. Nah, kalau keton di sini ada 2 butanon. Nah, ternyata jika direaksikan dengan Tollens, dia tidak bereaksi. Ya, ini untuk membedakan antara aldehid dan keton atau alkanal dan alkanon. Nah, berikutnya tentang isomer gugus fungsi. Nah, kedua senyawa ini saling berisomer gugus fungsi ya, karena memiliki rumus umum yang sama yaitu CnH2nO. Ya, di sini C-nya 4, H-nya 8, O-nya 1. Akan saya beri contoh masing-masing satu senyawa untuk alkanal dan alkanon yang saling berisomer gugus fungsi ya. Ini alkanal, alkanon. C-nya ada 4 ya. Saya buat ada cabangnya ya. Nah, ini namanya adalah 2 metil propanal. Nah, untuk alkanonnya saya buat lurus. Ini namanya adalah 2 butanon. Ya, dua senyawa ini kalau dihitung jumlah C, H, dan O-nya sama-sama memiliki C-nya 4, H-nya 8, O-nya 1. C-nya 4, H-nya 8, O-nya 1. Jadi kedua senyawa ini antara 2 metil propanal dan 2 butanon mereka saling berisomer gugus fungsi karena memiliki gugus fungsi yang berbeda. Tapi rumus molekulnya sama. Begitu ya. Nanti bisa dicari senyawa yang lainnya. Nah, misalnya berikutnya di sini C-nya 5 ya. Antara alkanal dan alkanon. Nah, coba di sini saya buat cabang di atas dan di bawah ya. OH. Ini namanya adalah 2,2 dimetil propanal. Nah, sedangkan satunya C-nya 5 juga. Nah, saya buat cabang. Ini namanya adalah 3 metil 2 butanon. Ya, kedua senyawa ini memiliki rumus umum yang sama, yaitu C-nya ada
5, hanya ada 10, O-nya 1 ya. Ini juga C-nya 5, hanya 10, O-nya 1. Nah, kedua senyawa ini saling berisomer gugus fungsi. Nah, kalian bisa cari senyawa-senyawa yang lain antara alkanal dan alkanon yang saling berisomer gugus fungsi yang memiliki rumus molekul yang sama. Oke. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.